Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umul Hairati, saya biasanya dipanggil Rati. Saya mahasiswa Magister Sains Psikologi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal penelitian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Neuroscience Perilaku yang diampuh oleh Ibu Cleo Putri Al-Yusaini PhD Psikolog. Baik, untuk judul jurnalnya seperti yang terlihat di slide, yaitu Maternal Buffering of Human Amygdala Prefrontal Circuitry During Childhood but Not Adolescence yang dilakukan oleh Ji dan teman-temannya pada tahun 2014. Jadi, penelitian ini membahas bagaimana peran ibu dapat mempengaruhi aktivitas otak anak dalam konteks regulasi emosi. Baik, untuk latar belakang penelitian ini sendiri berangkat dari regulasi emosi pada manusia yang sangat bergantung pada hubungan antara amigdala dan medial prefrontal cortex atau MPFC. Kemudian pada masa kanak-kanak, hubungan kedua area ini belum matang sehingga anak sangat membutuhkan dukungan eksternal untuk mengatur emosi termasuk dari ibu. Nah, sedangkan dalam penelitian pada hewan, induk itu kan terbukti dapat menurunkan aktivitas amigdala pada anak ya. Fenomena ini disebut maternal buffering. Namun pada manusia, mekanisme neural ini belum banyak diuji. Oleh karena itu, peneliti ini bertanya apakah kehadiran ibu itu bahkan hanya melalui foto saja, foto wajahnya dapat menurunkan aktivitas amigdala anak dan mempengaruhi konektivitas amigdala MPFC. Baik, untuk urgensi dan tujuan penelitian. Nah, penelitian ini penting karena regulasi emosi di masa kecil itu sangat mempengaruhi risiko gangguan psikologis di masa depan. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri ada beberapa. Yang pertama itu menguji apakah foto wajah ibu itu dapat menurunkan aktivitas amigdala. Nah, kemudian yang kedua mengukur bagaimana wajah ibu mempengaruhi konektivitas amigdala MPFC. Kemudian yang ketiga menentukan apakah ada sensitive period, yaitu masa khusus ketika pengasuhan ibu itu sangat berpengaruh. Yang keempat menguji efek kehadiran terhadap regulasi perilaku melalui tes go or no go. Kemudian yang terakhir itu menghubungkan temuan neurali dengan attachment dan separation anxiety. Kemudian untuk landasan teori, nah penelitian ini tuh didasari oleh 4 teori besar. Yang pertama ada attachment theory, di mana peneliti di sini itu lebih membahas tentang sejauh mana sih ibu itu berperan sebagai secure base dan safe haven yang memberikan rasa aman pada anak. Kemudian teori yang kedua adalah social buffering. Nah, di sini peneliti itu lebih fokus kepada apakah kehadiran orang yang signifikan, terutama sosok ibu, itu dapat menurunkan stres biologis. Kemudian yang ketiga ada maturation model of amygdala atau MPFC. Nah, di sini anak itu memiliki sistem regulasi emosi yang belum matang, sementara remaja sudah memiliki konektivitas yang lebih dewasa. Kemudian yang keempat ada sensitive period theory. Nah, di sini ada masa kritis ketika pengalaman pengasuhan atau pola asuh itu memberikan dampak paling kuat. Nah, untuk metode penelitiannya, penelitian ini melibatkan 2 kelompok. Yang pertama ada 23 anak usia 4-10 tahun. Kemudian ada remaja berjumlah 30 dari usia 11 sampai 17 tahun. Nah, desain penelitiannya mencakup 2 bagian. Yang pertama ada fMRI task, di mana anak-anak dan remaja itu akan melihat wajah ibu dan wanita asing dengan ekspresi netral dan bahagia. Kemudian yang kedua ada behavioral task, yaitu emotional go dan emotional no go, di mana kondisi ibu itu hadir secara fisik dan kondisi orang asing atau wanita asing juga dihadirkan sama seperti kehadiran ibu tadi. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengukur tingkat attachment dan separation anxiety menggunakan RCA-DSP. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, ini dilakukan ada 2 tahap utama.
Yang pertama, fMRI, Mother or Stranger Face Task. Nah, di sini anak itu diminta untuk melihat foto wajah ibu dan foto wajah perempuan asing. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah ada perbedaan aktivitas amigdala. Nah, yang kedua itu ada behavioral go dan behavioral no go. Dalam tugas ini atau task ini, anak-anak itu diminta untuk melakukan tugas berupa inhibition respon. Jadi peneliti membandingkan performa anak ketika wajah ibunya hadir versus ketika perempuan asing yang dihadirkan. Lalu dari kedua prosedur yang tadi, peneliti menganalisis reaktivitas amigdala serta konektivitas amigdala MPFC menggunakan analisis PPI. Untuk hasil penelitiannya sendiri, nah seperti yang terlihat pada figurnya bahwa pada anak wajah ibu itu ternyata signifikan menurunkan aktivitas amigdala dibandingkan wajah perempuan asing atau orang asing. Nah, sedangkan pada remaja tidak ada perbedaan aktivitas amigdala antara wajah ibu ataupun wajah perempuan asing. Nah, artinya maternal buffering itu hanya terlihat pada masa kanak-kanak saja, tetapi sudah tidak pada remaja. Lalu untuk hasil yang kedua ini tuh fokus pada konektivitas amigdala MPFC. Nah, seperti yang terlihat pada anak, wajah ibu itu menghasilkan konektivitas negatif yang merupakan tanda konektivitas yang lebih matang. Tetapi ketika anak melihat wajah asing, konektivitas mereka tetap positif yang menggambarkan pola imager atau belum matang. Nah, sedangkan pada remaja mereka sudah menunjukkan konektivitas negatif di semua kondisi. Artinya wajah ibu itu mendorong anak untuk menunjukkan pola konektivitas otak yang lebih dewasa. Nah, temuan berikutnya ini menunjukkan tentang hubungan antara otak, kecemasan, dan attachment. Nah, anak yang menunjukkan konektivitas negatif pada amigdala MPFC saat melihat wajah ibu itu memiliki separation anxiety yang lebih rendah, kemudian attachment yang lebih aman. Nah, sedangkan hubungan ini tidak ditemukan pada remaja. Untuk hasil dalam behavioral task yang tadi itu ternyata anak itu menunjukkan sedikit false alarm ketika sosok ibunya dihadirkan. Artinya kehadiran ibu itu meningkatkan regulasi perilaku mereka. Nah, sedangkan pada remaja itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Sehingga sekali lagi efek maternal buffering itu tampaknya hanya kuat pada masa kanak-kanak saja. Nah, seperti yang terlihat untuk jurnal ini tentu saja ada kelebihan dan juga keterbatasannya. Jadi keunggulannya atau kelebihannya itu dia menggunakan pendekatan multimodal, yaitu fMRI dan behavioral, kemudian didukung oleh temuan dari studi hewan, kemudian memasukkan variabel attachment dan juga kecemasan, kemudian analisis konektivitasnya yang cukup kuat. Dari situ juga ada beberapa keterbatasan. Nah, seperti stimulus fMRI-nya yang tadi itu hanya berupa foto, bukan kehadiran langsung ibu secara nyata. Kemudian tidak membandingkan dengan figur familiar lainnya, tidak mengukur hormon stres seperti kortisol. Lalu yang terakhir itu pengaruh pubertas itu tidak dianalisis secara terpisah. Nah, untuk implikasi dan kesimpulannya, implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa masa kanak-kanak itu merupakan sensitif period bagi perkembangan sistem regulasi emosi. Nah, di mana ibu itu berperan sebagai regulator biologis yang membantu untuk menurunkan aktivitas amigdala dan mendorong kematangan konektivitas otak pada anak. Nah, sebaliknya pada remaja efek ini tuh tidak lagi ditemukan atau tidak signifikan. Itu artinya menunjukkan bahwa fungsi regulasi emosi itu mulai beralih menjadi kemampuan internal. Nah, secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya pengasuhan ibu dalam pembentukan kemampuan regulasi emosi sejak dini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review artikel kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.